Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatkul Huda dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 0547921101. Pada tugas 3 kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi website untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas kali ini kita akan membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework. Kita akan membuat dua buah halaman. Yang pertama, halaman stok bahan ajar yang menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh daerah. Kemudian nanti terdapat data field sebagai berikut: ada kode mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, harga, jumlah stok bahan ajar, kemudian stok safety, kemudian status. Kemudian untuk catatan HTML nanti ditampilkan saat men-trigger mouse hover pada kolom status, nanti akan menampilkan tooltip. Dapat fitur untuk mengedit stok, fitur untuk melakukan filter and sort, kemudian menampilkan status dari stok bahan ajar. Kemudian terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru, terdapat fitur untuk memperbarui atau update, kemudian terdapat fitur untuk menghapus data. Kemudian di halaman yang kedua, untuk tracking delivery order, halaman ini nanti menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO. Tetapi menggunakan framework Vue.js. Kemudian terdapat fitur untuk menambahkan input delivery yang baru. Kemudian terdapat fitur untuk menambah status progress perjalanan pengiriman. Kemudian untuk kriteria, kita langsung ke programnya. Untuk struktur proyek Vue.js, sama saya akan menjelaskan struktur proyek yang saya gunakan. Pada root proyek terdapat file index.html sebagai halaman utama aplikasi. Kemudian terdapat folder asset. Di sini ada CSS dan kemudian image untuk logo. Kemudian untuk folder data berisi data bahan ajar.json yang digunakan sebagai sumber data dummy. Kemudian ada folder JS terdiri dari app.js sebagai root instance view. Kemudian ada folder service, yang berisi API.js untuk mengambil data JSON menggunakan fetch. Kemudian di folder komponen yang berisi komponen view seperti app model, kemudian DO tracking, status batch, dan stock table.js. Struktur ini membuat kode lebih rapi, mudah dipelihara, dan sesuai dengan konsep komponen based architecture pada Vue.js. Kemudian untuk file HTML, saya membuat elemen utama dengan ID app, sebagai root view. Kemudian saya membuat dua menu navigasi, yaitu stock dan tracking. Kemudian saya menggunakan Directive Visual untuk menampilkan halaman sesuai menu yang dipilih. Dengan cara ini, halaman dapat berpindah tanpa melakukan reload. Kemudian untuk view komponen, pada aplikasi ini saya memecah fitur menjadi beberapa komponen. Komponen pertama
adalah stok label yang berfungsi menampilkan data stok manager. Kemudian PO tracking yang digunakan untuk tracking delivery order. Yang ketiga ada status batch yang digunakan untuk menampilkan status stok. Kemudian ada app modal yang disiapkan untuk dialog dan pop-up. Pemisahan komponen ini membuat kode lebih modular dan reusable. Kemudian untuk data binding dan data direktif, pada tugas ini saya menggunakan beberapa direktif Vue.js. Pertama adalah mustache interpolation. Di sini digunakan untuk menampilkan data dari view ke halaman. Kemudian saya menggunakan view model pada form input. Direktif ini menerapkan two-way data binding sehingga perubahan pada input langsung memperbarui data view. Saya juga menggunakan vbin atau shorthand .2 digunakan untuk mengirim data dari parent komponen ke child komponen. Selain itu saya menggunakan v-for untuk menampilkan data array. Dengan v-for, seluruh data stok dapat ditampilkan secara otomatis. Kemudian untuk conditional rendering, untuk pengkondisian saya menggunakan beberapa direktif. Yang pertama adalah vshow untuk menampilkan halaman berdasarkan menu yang dipilih. Kemudian vif digunakan untuk beberapa bagian form. Sebagai contoh, filter kategori hanya muncul ketika pengguna sudah memilih OPPCC. vif filter OPPCC. Saya juga menggunakan vif dan velse pada tombol simpan dan update. Dengan cara ini, tampilan menyesuaikan kondisi data secara dinamis. Kemudian untuk compute property digunakan untuk mengolah data secara efisien. Contohnya adalah filtered item. Compute ini digunakan untuk filter OPPCC, filter kategori, kemudian untuk filter warning, kemudian ada sorting harga, sorting judul, sorting stok. Dengan compute property, proses perhitungan hanya dilakukan ketika data berubah sehingga lebih efisien dibanding metode biasa. Kemudian untuk metode digunakan untuk berbagai proses bisnis. Contohnya metode rupiah digunakan untuk memformat angka menjadi mata uang rupiah. Kemudian metode tambah data digunakan untuk menambah stok manager dan sebagainya. Kemudian untuk watcher, pada tugas ini saya menggunakan lebih dari 2 watcher. Yang pertama untuk memantau perubahan filter OPPCC. Kemudian yang kedua untuk memantau perubahan sorting. Di sini ada watcher form paket digunakan untuk memantau perubahan paket pada halaman tracking. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan fitur CRUD. CRUD dilakukan melalui form tambah data. Pengguna mengisi kode. Kita akan sekalian menambah data untuk kode
TMB, kemudian judul, tadi, PCC kita kata, kemudian untuk akal sehat, kemudian kita masukkan harga, untuk hindarnya, top 100, artinya 150. Kemudian kita simpan dengan mengeklik enter, maka muncul pop up. Kemudian untuk update kita langsung bisa menggunakan tombol edit. Kita coba edit untuk stoknya dari 28 menjadi 15. Update akan langsung. Update akan langsung tampil di sini. Dengan delete, kita menggunakan tombol delete. Sebelum data dihapus akan ada warning konfigurasi, warning konfirmasi. Menggunakan confirm agar pengguna tidak salah menghapus data. Kemudian untuk menampilkan catatan, saya menggunakan tooltip. Ketika dia akan muncul ketika mouse mendekati kolom status. Kemudian untuk filter dan sorting, pada halaman stock tersedia beberapa filter. Kemudian filter berdasarkan OPBCC, berdasarkan kategori. Kemudian filter warning untuk menampilkan warning. Kemudian terdapat filter sort untuk menampilkan sorting berdasarkan judul, harga, dan stok. Saya juga menambahkan tombol reset untuk mengembalikan seluruh sorting berdasarkan kondisi awal. Untuk tracking DO, pada halaman ini pengguna dapat mencari berdasarkan nomor DO atau NIM. Data ditampilkan menggunakan hasil pencarian. Pengguna juga dapat menambah delivery order baru. Nomor DO nanti akan dibuat otomatis menggunakan metode generate DO. Kita coba buat. Nama saya. Di sini menggunakan Express. Paket tipe A dasar. Ini akan muncul isi paket. Kemudian setelah harga, kemudian kita tambah DO. Muncul alert DO berhasil ditambahkan, kita oke. Untuk nomor DO akan otomatis status ekspedisi, total harga, kemudian untuk jam dan hari, kemudian statusnya pesanan dibuat. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.